Pemirsa, 5 hari setelah dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dinyatakan positif COVID-19 dan dikarantina mandiri di kediamannya. Sementara ratusan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengikuti swab test. Sedang menjaga jarak juga, sedang mengkarantinakan diri masing-masing nih Put. Ya. 5 hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dinyatakan positif COVID-19. Isdianto diduga terpapar staf pribadinya yang memiliki riwayat perjalanan keluar kota. Kini Isdianto dikarantina secara mandiri di kediamannya. Isdianto memastikan meski ia dikarantina, roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tetap berjalan normal. Sementara itu, hari ini ratusan warga Tanjung Pinang mengikuti swab test di Rumah Sakit Umum Paru-Paru Ahmad Tabib. Swab test digelar pasca Gubernur Kepulauan Riau dinyatakan positif COVID-19. Swab test diutamakan kepada pihak-pihak yang pernah melakukan kontak dengan gubernur. Pada hari Selasa, kami sejumlah wartawan meliput agenda Bapak Gubernur, sehingga dengan kabar ini kami berinisiatif untuk melaksanakan swab. Sebelumnya ada sejumlah acara yang dihadiri Gubernur Kepulauan Riau beberapa hari terakhir. Di antaranya, pelantikan dirinya di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, ziarah makam pahlawan, dan acara syukuran pelantikan di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalah Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pihak istana memastikan pelantikan Gubernur Kepulauan Riau 27 Juli lalu melalui sejumlah protokol kesehatan ketat. Selama pelantikan, Presiden Joko Widodo tidak kontak langsung dengan Isdianto. Kami sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu Gubernur Kepri dan keluarga dan pejabat terkait pada saat hadir dilakukan swab di Jakarta. Berikutnya terkait dengan prosesi pelantikan, Bapak Presiden tidak langsung menyerahkan kepres, tetapi disiapkan di satu meja yang tidak jauh dari berdirinya Gubernur Kepri, dan Gubernur Kepri mengambil sendiri berkas kepres itu. Artinya kami sudah melaksanakan dan menjaga kondisi-kondisi protokol kesehatan dengan ketat. Prosesi selanjutnya adalah pada saat pelantikan kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu. Ketua DPRD Jepara meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Almarhum meninggal dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Sampai di produk industri yang lain juga memberi sumbangan semakin besar. Sebelum meninggal, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Gozali sempat mengikuti kunjungan kerja ke daerah Gresik, Jawa Timur. Sepulang dari Gresik, Imam sakit hingga dirawat di Rumah Sakit Daerah Kartini Jepara. Namun dalam perkembangannya, Imam dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ketua DPRD Imam Zusdi Gozali meninggal pagi tadi di RSPAD Gatot Subroto dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Isinya nggak enak badan begitu, lalu melakukan pemeriksaan di RSU DRA Kartini Kabupaten Jepara. Nah, setelah menjalani pemeriksaan awal, kemudian dilakukan pengambilan spesimen swab, nampaknya almarhum memilih untuk melakukan perawatan di RSPAD di Jakarta. Informasi yang terakhir saya dengarkan, almarhum ini memang terkonfirmasi positif. Pemirsa, seorang dokter spesialis paru yang sempat bertugas sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit GL Tobing, Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Andika meninggal setelah diisolasi di RS Columbia Asia dan dinyatakan positif COVID-19. Kabar duka kembali datang dari tenaga medis pejuang COVID-19. Dr. Andika Kesuma Putra, dokter spesialis paru yang bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit GL Tobing, Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia. Andika bersama istrinya sebelumnya dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Columbia Asia selama 2 pekan.
Andika akhirnya mengembuskan nafas terakhir dengan status positif COVID-19. Sementara sang istri masih berjuang melawan penyakit mematikan ini. Di Sumatera Utara telah ada 5 dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19. Meski telah melengkapi diri dengan APD, aktivitas yang menuntut para tenaga medis untuk berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 membuat mereka rentan terpapar virus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ajakan untuk bersama-sama berjuang menghadapi COVID-19 tidak hanya dilakukan pemerintah. Seorang penceramah pun turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan kemampuan yang dimiliki. Punya ide untuk dakwah yang luar biasa. Karena bencana ini harus kita tanggulangi bersama. Kalau sudah terjadi, kita harus punya jiwa yang sama, persatuan untuk menanggulangi bencana. Tapi kita berharap bencana tidak terjadi. Agar tidak terjadi bencana, maka kita harus sadar bencana. Sadar bencana itu adalah lebih baik mengantisipasi, lebih baik menghindari, lebih baik mencegah daripada kemudian mengobati ataupun menangani. Yang pandai IT silahkan membantu dengan IT-nya, yang punya materi silahkan bantu dengan materinya, kemudian yang punya tenaga silahkan bantu dengan tenaganya. Yang tidak punya pengetahuan, tidak punya tenaga, tidak punya IT sama sekali, tidak ada keahliannya, maka bantu dengan diam. Jangan menyebarkan hoax dan fitnah. Itulah bantuan kita terhadap negara. Pada akhirnya bencana ini, wabah ini hanya bisa diatasi dengan 3 hal. Pertama, disiplin. Kedua, disiplin. Ketiga, disiplin. Disiplin apa? Mematuhi protap COVID-19. Protap kesehatan. Insya Allah. Betapa pentingnya disiplin ini, sehingga Allah menurunkan satu surat yang khusus mengajarkan kita kepada disiplin, yaitu surah Al-Asr. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, banyak hal baik yang bisa dipetik di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Rasa peduli ini diwujudkan oleh MNC Peduli dengan menyalurkan hewan kurban kepada warga di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta dan juga Kebon Sirih. Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah. Semua lapisan masyarakat juga diajak untuk mau peduli dengan keadaan di sekitarnya. Rasa peduli ini dapat diwujudkan dalam bentuk berkurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Seperti yang dilakukan oleh MNC Peduli yang menyalurkan hewan kurban kepada warga sekitar kawasan MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terima kasih dari MNC Peduli, walaupun dalam situasi kondisi COVID-19, alhamdulillah MNC Peduli masih bisa mendistribusikan hewan kurbannya. Tak hanya warga Kebon Jeruk, MNC Peduli juga memberikan hewan kurban untuk warga yang berada di wilayah Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Saya sangat terima kasih sekali atas bantuan dari MNC Peduli, khususnya untuk hewan kurban yang akan kita salurkan kepada warga kami, ya. Dan juga dengan adanya hewan kurban ini mudah-mudahan bisa menambah vitamin buat warga kami, gitu ya. Tentunya salah satu hal yang kita lihat ya, terutama dalam masa pandemi ini, banyak yang mungkin dalam mood saving gitu, jadi tidak ingin memberi lebih. Maka dari itu kita sangat mengapresiasi mitra-mitra dan juga business unit MNC Group yang tetap berinisiatif untuk tetap memberi, terutama pada rangkaian acara hari ini dalam pemberian hewan kurban. Penyaluran hewan kurban menjadi program tahunan dari MNC Peduli saat Hari Raya Idul Adha. Program ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.